Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nurul Aini Agustin dari kelas 1A Keperawatan, ingin mempresentasikan artikel yang telah dibuat kelompok saya yang berjudul Pentingnya Pengetahuan Reproduksi pada Remaja Wanita. Pendahuluan. 1. Menurut WHO menjelaskan bahwa tentang usia remaja diawali dari 12 tahun sampai 24 tahun. Remaja merupakan penduduk dengan usia 10 sampai 18 tahun. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014. Survei Kespro Remaja di Indonesia tahun 2007 menyatakan bahwa pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi masih relatif rendah. Sebesar 13% remaja perempuan menyatakan tidak mengetahui perubahan fisik yang terjadi pada tubuhnya, dan 47,9% sama sekali tidak mengetahui masa subur dalam siklus menstruasi. Kemenkes 2010. Jadi, masih banyak remaja yang rentan dan minim sekali pengetahuan tentang siklus menstruasinya dan perubahan di fisiknya. Terus di tahun 2010, jumlah remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun berkisar 24 juta atau 27,6% dari keseluruhan penduduk Indonesia dengan jumlah 237,6 juta jiwa menurut sensus penduduk 2010. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dipersiapkan sebagai manusia sehat jasmani, mental, dan spiritualnya. Pendahuluan. Pada awal masa remaja yang dimulai dengan terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kematangan seksual dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja. Bukan hanya itu juga, kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik terhadap berbagai bagian pada tubuhnya. Selain tertarik kepada dirinya, juga mulai timbul perasaan tertarik atau suka kepada teman yang berlawanan jenis. Jadi, pada awal remaja harus banyak sekali bimbingan, karena di awal itu banyak sekali remaja yang tidak tahu artinya tentang seksual, seks bebas. Metode penelitian. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenanan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, juga mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Biasanya metode ini dijadikan sebagai metode memperkuat data yang kami dapatkan sehingga dapat dipahami maknanya dengan maksimal. Yang kedua, studi literatur memiliki 3 teknik pengumpulan, yaitu editing yang berarti memeriksa data. Selanjutnya, terdapat organizing yang artinya mengorganisir data yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah finding, yaitu melakukan analisis lanjut terhadap hasil perorganisasian data. Hasil penelitian, menghindari resiko penyakit menular, masalah yang rentan dialami oleh kalangan remaja pada saat ini adalah masalah seksualitas. Kemudian akan mudah terkena penyakit menular seksual seperti gonore, sifilis, infeksi genital, melakukan kegiatan seks dengan sembarangan orang, juga mudah terinfeksi HIV dan AIDS. Jadi kita sebagai remaja, teman-teman, kita harus benar-benar menjaga kesehatan diri kita, kesehatan organ intim kita, agar kita tidak
menyalahgunakan atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus 2, menambah pengetahuan tentang reproduksi wanita. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang reproduksi wanita menjadi poin utama dalam banyaknya penyimpangan seksual di kalangan remaja wanita. Menambah pengetahuan tentang reproduksi wanita sangat penting karena dapat membantu mereka dalam menjalani hidup agar lebih dewasa. Jadi sangat penting bagi wanita mengetahui tentang kesehatan tubuhnya. Yang ketiga, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. No. Kehamilan yang tidak diinginkan itu sangat merugikan bagi remaja yang baru tumbuh dewasa. Terus hubungan seks sebelum nikah di kalangan remaja masih sering dihubungkan oleh mitos-mitos tidak mendasar. Misal saja nih, mitos perhubungan seks dengan pacar adalah sebagian bukti cinta, atau mitos lainnya adalah hubungan seks sekali tidak menyebabkan kehamilan. Semua itu adalah mitos belaka yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi, sebagai remaja, kita tidak boleh mempunyai cinta lebih gitu ke orang. Cukup dengan diungkapkan, tapi jangan melakukan yang tidak diinginkan sampai merugikan diri sendiri. Yang keempat, nih, aborsi. Aborsi adalah keluarnya embrio dalam rahim secara paksa. Hal ini sering terjadi di kalangan remaja wanita apabila mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya tertekan secara psikologis karena psikologinya belum siap untuk menjalani kehamilan. Kondisi psikologis yang tidak sehat ini akan berdampak pula pada kesehatan fisik dan lebih parahnya lagi bisa menimbulkan rasanya ingin mengakhiri diri. Nah, bagi remaja dan wanita jangan sekali-sekali melakukan seks bebas sebelum menjadi halal. Nanti bisa merugikan diri sendiri. Penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja. Masalah kesehatan reproduksi perempuan menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase kehidupan, maka upaya-upayanya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja sebagai berikut. Ada 8. 1. Gizi seimbang. 2. Informasi tentang kesehatan reproduksi. 3. Pencegahan kekerasan termasuk seksual. Pencegahan terhadap ketergantungan nafsu. 5. Pernikahan pada usia wajar. 6. Pendidikan dan peningkatan keterampilan. 7. Peningkatan penghargaan diri. 8. Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Kesimpulannya, pemahaman dan pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi dan seksualitas selama ini terbilang masih rendah dan tidak sedikit pula yang mengabaikannya. Hal ini dapat berimplikasi pada resiko seksual yang dihadapi oleh remaja. Pemahaman terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi yang diberikan di lembaga pendidikan formal maupun informal. Pemahaman terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi perlu dikontekstualisasikan berdasarkan realitas dan kondisi remaja. Kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja hanya sebatas pada fenomena biologi semata, cenderung mengonstruksikan seksualitas remaja sebagai hal yang tabu dan berbahaya dikontrol melalui wacana moral dan agama. Jadi, kita sebagai remaja harus menjaga diri, menjaga pergaulan, terus menjaga perilaku, sikap, dan banyak-banyak juga mendekatkan diri kepada Tuhan dan agama agar terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit juga yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi sekian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.